Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak hebat. Selamat bergabung kembali di pembelajaran matematika semester 2. Belajar matematika asyik dan menantang. Nah, seperti biasa, sebelum kita mulai pembelajaran, kita berdoa terlebih dahulu yuk. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Nah, anak-anak, materi matematika di awal pembelajaran semester 2 ialah tentang bangun ruang. Khususnya, kita akan mempelajari tentang ciri-ciri bangun ruang terlebih dahulu. Apa saja ya kira-kira ciri-ciri bangun ruang itu? Yuk, simak video pembelajaran berikut. Ciri-ciri bangun ruang. Pada materi ciri-ciri bangun ruang, KD pengetahuan yang akan kita pelajari ialah KD 3.6 membandingkan prisma, tabung, limas, kerucut, dan bola. Sedangkan untuk KD keterampilan ialah KD 4.6 mengidentifikasi prisma, tabung, limas, kerucut, dan bola. Nah, sebelum kita membahas tentang ciri-ciri bangun ruang, alangkah baiknya jika kita mengingat kembali tentang unsur-unsur bangun ruang. Kira-kira apa saja ya unsur-unsur bangun ruang tersebut? Yang pertama, ada sisi. Sisi adalah daerah atau bidang yang membatasi bangun ruang. Yang kedua, rusuk. Rusuk adalah garis pertemuan sisi-sisi pada bangun ruang. Dan yang ketiga ialah titik sudut. Titik sudut adalah titik pertemuan 3 atau lebih rusuk pada suatu bangun ruang. Berbicara tentang bangun ruang, terdapat 7 macam bangun ruang yang sudah biasa kita kenal, yaitu kubus, balok, prisma segi N, tabung, limas segi N, kerucut, dan bola. Yang pertama ialah kubus. Nah, kubus memiliki ciri-ciri memiliki 6 sisi berbentuk persegi yang sama luas, di mana sisi-sisi yang sehadap sejajar. Nah, pada kubus terdapat 6 sisi anak-anak ya, yaitu sisi alas, A, B, C, D, sisi atap, E, F, G, H, sisi sebelah kanan, B, C, G, F, dan seterusnya. Nah, sisi-sisi kubus ini berbentuk persegi, ya, di mana sisi yang sehadap itu sejajar. Contohnya, sisi ABCD, ya, ABCD. Sisi ABCD ini sejajar dengan sisi EF, GH. Kemudian, sisi ADHE, contohnya ADHE sejajar dengan BC, G, F, ya, dan seterusnya. Nah, jadi penulisan sisi itu menggunakan 4 huruf ya. Kalau di sini karena rusuknya berjumlah 4, ada alasnya 1, 2, 3, 4. Minimal 3 huruf ya anak-anak ya. Kemudian yang berikutnya memiliki 12 rusuk yang sama panjang. Nah, inilah yang dinamakan dengan rusuk AB, BC, ya. Kemudian AD. Nah, untuk penulisan rusuk itu menggunakan 2 huruf. Nah, pada rusuk juga terdapat rusuk yang sejajar, yaitu contohnya AD sejajar dengan BC, kemudian sejajar dengan EH, sejajar dengan FG, kemudian AB sejajar dengan DC, sejajar dengan EF, sejajar dengan HG, dan seterusnya ya anak-anaknya, kalian cari sendiri. Dan yang terakhir ialah memiliki 8 titik sudut. Titik sudut ialah titik pertemuan 3 buah rusuk. Rusuk EA, DA, dan BA bertemu di titik A. Nah, inilah yang dinamakan dengan titik sudut A, titik sudut B, C, D, dan seterusnya. Untuk penulisan titik sudut menggunakan 1 huruf ya. Titik sudut A, titik sudut B, titik sudut C, dan seterusnya. Nah, contoh kubus dalam kehidupan sehari-hari yaitu terdapat pada bangun Rubik dan juga dadu, ya. Berikut jaring-jaring kubus. Nah, kubus ini jika kita belah berdasarkan rusuknya, maka akan terbentang sisi-sisi seperti berikut, ya. Bisa kalian perhatikan sendiri ya. Untuk yang kedua, balok. Balok memiliki ciri-ciri, memiliki 6 sisi, di mana sisi yang berhadapan, sejajar, dan sama luas. Sama seperti kubus ya, memiliki 6 sisi. Namun, kalau pada kubus, sisinya berbentuk persegi. Kalau pada balok, sisinya bisa berbentuk persegi atau persegi panjang.
Nah, sama dengan kubus, pada balok juga terdapat sisi yang sejajar. Contohnya, KNSP itu sejajar dengan LMRQ, ya. Kemudian NMRS sejajar dengan KLQP dan seterusnya. Kemudian pada balok memiliki 12 rusuk, di mana rusuk-rusuk yang sejajar sama panjang, ya. Nah, contohnya rusuk KN itu sejajar dengan rusuk PS, kemudian sejajar dengan rusuk LM, sejajar dengan rusuk QR. Nah, untuk yang lainnya kalian cari sendiri ya. Dan yang terakhir memiliki 8 titik sudut juga. Nah, titik sudut masih ingat penulisannya dengan satu huruf, yaitu titik sudut K, titik sudut N, titik sudut S, dan seterusnya. Kemudian untuk contoh balok di kehidupan sehari-hari seperti akuarium, penghapus, kotak kado, maupun kotak tisu. Nah, berikut terdapat jaring-jaring balok. Kalian pahami sendiri ya anak-anak. Yang ketiga ialah prisma segi N. Definisi prisma adalah bangun ruang 3 dimensi yang dibatasi oleh alas dan tutup yang sama berbentuk segi N dan sisi-sisi tegaknya berbentuk persegi atau persegi panjang. Nah, kemudian ciri-ciri umumnya memiliki N tambah 2 sisi, memiliki 3 dikali N rusuk, dan memiliki 2 dikali N titik sudut. Nah, apa sih maksudnya N ini, Bu? Maksudnya N di sini ialah tergantung dari jumlah rusuk yang terdapat pada sisi alas atau tutup ya. Jadi kalau pada sisi alas atau tutupnya terdapat 3 rusuk, nah minimal 3 rusuk ya anak-anak ya, maka dinamakan dengan prisma segi 3. Nah, untuk lebih jelasnya kita perhatikan yuk prisma segi 3. Prisma segitiga, nah ini penampakan gambar prisma segitiga ya anak-anak ya. Jadi bisa kalian perhatikan pada sisi alasnya ini terdapat 3 buah rusuk. 1, 2, 3. Maka dari itu dinamakan dengan prisma segitiga. Kalau di sini rusuk alasnya ada 4, maka dinamakan dengan prisma segi 4. Namun prisma segi 4 itu lebih sering kita kenal dengan sebutan kubus dan balok. Ya. Kemudian kalau di sini rusuknya ada 5, maka dinamakan dengan prisma segi 5. Jadi pada prisma memiliki alas dan tutup yang berbentuk sama. Ya, pokoknya ciri-cirinya prisma ialah memiliki alas dan tutup berbentuk sama. Oke? Dan sisi-sisi tegaknya berbentuk persegi atau persegi panjang. Nah, kemudian ciri-ciri prisma segitiga itu sendiri ialah memiliki 5 sisi terdiri atas 3 sisi tegak. Ya, 3 sisi tegak ini berbentuk persegi panjang yang berdiri ini ya, dan 2 sisi lainnya yaitu sisi alas dan tutup berbentuk segitiga. Memiliki 9 rusuk ya, bisa dihitung 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Dan memiliki 6 titik sudut. Nah, kemudian rusuk ini kan juga rusuk ya. Pokoknya kalau dia menghubungkan garis yang menghubungkan alas dan juga tutup, nah ini kan alas ini tutup, ada garis lurus nih yang menghubungkan alas dan tutup. Ini dinamakan dengan tinggi prisma. Oke, bisa dipahami ya. Kemudian contoh bangun prisma segitiga dalam kehidupan sehari-hari ialah tenda ataupun bungkus coklat Toblerone dan lain sebagainya ya. Nah, berikut jaring-jaring prisma segitiga. Silahkan kalian pahami ya. Nomor 4 ialah tabung. Tabung merupakan prisma dengan sisi alas dan sisi atas berbentuk lingkaran. Ciri-ciri tabung memiliki 2 rusuk lengkung. Nah, jadi 2 rusuk lengkungnya yang ini anak-anak ya. Nah, yang melengkung inilah yang dinamakan dengan rusuk. Kemudian memiliki sisi alas dan tutup berbentuk lingkaran. Memiliki sebuah sisi lengkung yang disebut dengan selimut tabung. Nah, jadi yang melengkung ini, yang mengelilingi tabung ini namanya selimut tabung. Dan tidak memiliki titik sudut. Contoh tabung dalam kehidupan sehari-hari seperti kaleng tenggo, kaleng wafer ya, kaleng susu, kaleng tempat tisu, kemudian kaleng cat, dan lain sebagainya. Berikut jaring-jaring pada tabung. Kelima, limas segi N. Limas memiliki definisi
adalah bangun ruang 3 dimensi yang dibatasi oleh alas berbentuk segi N dan sisi tegak berbentuk segitiga, serta memiliki titik puncak. Nah, jadi kalau pada prisma tadi memiliki ciri umum, memiliki alas dan tutup berbentuk sama, kalau pada limas itu memiliki titik puncak atau ujungnya lancip ya anak-anak ya. Nah, ini ciri umumnya, memiliki N ditambah satu sisi, memiliki 2 dikali N rusuk, dan memiliki N ditambah 1 titik sudut, di mana salah satunya merupakan titik puncak. Contohnya, kalau alasnya terdapat 4 rusuk, maka dinamakan dengan limas segi 4. Nah, perhatikan ya, kenapa dinamakan limas segi 4? Nah, karena pada alasnya terdapat 4 rusuk. 1, 2, 3, 4. Kemudian terdapat titik puncak di ujungnya atau titik sudut yang di atas ini dinamakan dengan titik puncak. Nah, ini ya ciri-ciri limas segi 4 memiliki 5 sisi. Terdiri dari 4 sisi tegak. Nah, ini 4 sisi tegaknya. Ini sisi tegak ya yang di blok kuning ini ya. Berbentuk segitiga dan satu sisi alasnya berbentuk segi 4. Jadi penamaan limas itu tergantung dari alasnya. Kalau alasnya berbentuk segi 5 ya namanya limas segi 5. Kemudian memiliki 8 rusuk dan yang terakhir memiliki 5 titik sudut, di mana salah satunya merupakan titik puncak. Contoh limas segi 4 dalam kehidupan sehari-hari ialah dapat kalian temukan pada piramida kaca Museum Louvre di Paris. Berikut jaring-jaring limas segi 4. Yang keenam ialah kerucut. Kerucut merupakan limas dengan sisi alas berbentuk lingkaran. Nah, jadi kerucut ini bisa disebut juga dengan limas ya anak-anak ya, karena memiliki titik puncak. Namun alasnya berbentuk lingkaran. Nah, ciri-ciri kerucut memiliki sisi alas berbentuk lingkaran, memiliki sisi lengkung yang disebut dengan selimut kerucut, memiliki satu rusuk lengkung, dan memiliki satu titik puncak. Contoh kerucut dalam kehidupan sehari-hari dapat kalian temui pada topi ulang tahun, cone ice cream, kemudian pada topi caping Pak Tani, dan lain sebagainya. Berikutnya, jaring-jaring kerucut. Nah, bisa kalian pahami ya. Selanjutnya ialah bola. Nah, bola merupakan bangun ruang yang permukaannya memiliki jarak yang sama dengan titik pusatnya. Berikut penampakan gambar bola. Ciri-cirinya ialah memiliki satu sisi, tidak memiliki rusuk, dan juga tidak memiliki titik sudut. Contoh bola dalam kehidupan sehari-hari seperti globe, bola sepak, bola basket, kelereng, dan lain sebagainya. Nah, berikut ialah jaring-jaring bola. Silakan kalian pahami ya anak-anak ya. Demikian materi yang dapat Bu Yeni sampaikan tentang ciri-ciri bangun ruang. Semoga materi yang sudah Bu Yeni berikan dapat bermanfaat ya anak-anak ya. Terima kasih sudah mendengarkan penjelasan dari Bu Yeni. Sampai jumpa kembali di video pembelajaran selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi.